Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abaul kiram, bapak-bapak saya muliakan dan juga ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Asy-Syarif ini. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini, ibu-ibu, puasa kita, sholat maghrib kita, kajian kita, mudah-mudahan Allah memberikan banyak pahala, bahkan melipat gandakan pahalanya. Salawat dan salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak yang saya hormati, saya ingin bincang-bincang hari ini pun tentang rezeki, Pak. Tentang rezeki. Banyak orang, Bapak Ibu, mengejar rezeki. Padahal Bapak Ibu, rezeki itu sifatnya enggak usah dikejar. Dunia itu sifatnya enggak usah dikejar, Bapak Ibu. Kita ini kalau mau ngejar akhirat. Dunia semakin dikejar semakin jauh, Bapak Ibu. Rezeki semakin dikejar semakin jauh. Tapi kalau Bapak sudah tinggalkan dunia, mengejar sumbernya dunia yaitu Allah. Kalau Bapak sudah meninggalkan rezeki, mengejar sumbernya rezeki yaitu Allah, nanti rezeki akan datang sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya teringat dan tertarik malam hari ini ingin menyampaikan ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang rezeki, Bapak Ibu. Bagaimana ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Dia mengatakan, Bapak Ibu, arba'atun tajribur rizqa. Arba'atun tajribur rizqa. 4 hal, 4 amalan tajribur rizqa yang menarik rezeki, yang mendatangkan rezeki. Kalimatnya menggunakan tajribu. Tajribu itu artinya menarik. Jadi Bapak Ibu jadi magnetnya. Ibu jadi magnet, Bapak jadi magnet, rezeki ketarik Ibu, Masya Allah. Bahasa gampangnya Pak, D4. Duduk diam, duit datang, Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas duduk yang bagaimana, Pak. Duduk yang bagaimana? Yang duduk itu mendatangkan rezeki. Contoh malam hari ini, Bapak duduk, snack datang tuh, Masya Allah, rezeki datang ini, ya, nggak usah dikejar, duduk, tahu-tahu snack datang, Bapak Ibu. Pak, ini ada ilmunya, Bapak Ibu, ya. Pak, dengarkan. Jadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan arba'atun,
4 hal, 4 amalan tajribu yang mendatangkan atau yang menarik ar-rizqa, itu rezeki. Yang pertama Bapak Ibu, qiyamul lail, salat malam Bapak Ibu. Nah, ini bapak-bapak yang ingin rezekinya banyak, jaga qiyamul lail. Kita qiyamul lail tujuannya murni karena Allah, bukan karena rezeki Bapak Ibu. Kita kejar Allah, bukan kejar rezekinya. Salah besar kalau orang sholat tahajud niat rezeki, salah niat. Tahajud niatnya karena Allah, tapi Bapak Ibu otomatis rezeki akan mengejar orang yang rajin qiyamul lail. Tapi jangan jadi tujuan. Sebab kalau Bapak Ibu tujuan qiyamul lail kalau rezeki, repot Pak. Seminggu qiyamul lail belum ada rezeki, bubar qiyamul lailnya. Kenapa bubar Pak? Karena salah tujuan. Bu Pak, jadi yang pertama kata beliau Ibnul Qayyim al-Jauziyah, arba'atun tajribur rizqa, 4 hal, 4 amalan yang menarik rezeki. Pertama qiyamul lail, salat tahajud. Bu, kita kupasnya nanti ya. Yang kedua kata beliau, wa kasratul istighfari bil ashar, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Waktu sahur Bapak Ibu berarti waktu sudah dekat dengan subuh. Karena sahur terbaik itu adalah kurang lebih membaca Quran 50 ayat Pak. 50 ayat di sini kan tergantung yang dibaca ya. Kalau yang dibaca pendek-pendek 10 menit selesai Bapak Ibu. Kalau 10 menit berarti kalau azan 4:30 berarti sahur yang terbaik yang 4 lebih 20 menit. Dekat dengan subuh. Maka pada saat tahajud selesai, qiyamul selesai, sisakan waktu Bapak Ibu kurang lebih 20 menit, 15 menit, 10 menit untuk perbanyak istighfar. Masalah Bapak Ibu. Padahal kita tahu Pak, istighfar kapan saja itu bisa mengundang rezeki, apalagi istighfar menjelang subuh. Yang ketiga Bapak Ibu, wa ta'ahudus sadaqah. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah Pak, yang ketiga adalah yaitu gemar sedekah. Dan yang keempat adalah az-zikru awalan nahari wa akhirahu. Zikir pagi petang Bapak Ibu. Zikir pagi petang. Zikir itu bisa baca Quran atau bisa zikir dalam artian wirid harian kita. Mungkin baca al-masyurat, mungkin baca zikir petangnya yang biasa dibaca oleh bapak-bapak. Bismillah. Yang maksur tentunya yang ada sumber langsung dari baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya membaca ucapan Ibnul Qayyim al-Jauziyah Bapak Ibu, ini benar-benar ada di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat Pak. Persis banget ucapan beliau di Quran surah Az-Zariyat ayat, kita buka mulai dari ayat 15 Bapak Ibu. Silakan bapak-bapak dibuka dulu Az-Zariyat. Mulai surah ke-51, mulai dari ayat 15 Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat sifatnya orang bertakwa ketika di dunia. Dan kita tahu Bapak Ibu, orang bertakwa itu dijamin oleh Allah rezekinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar terbaik terhadap dia punya masalah, dia punya persoalan. Ibu-ibu, Allah berikan jalan keluar terbaik, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka Bapak Ibu. Lihat kemarin Bapak Ibu kisahnya, Malik malamnya mau bunuh diri. Begitu udah deketi Allah,
dia sholat isya, dia baca Quran, dia zikir, dia pasrah, dia tawakal Bapak Ibu, bahkan niat sedekah. Besok hari rumah disita, isinya mau saya sedekahkan Bapak Ibu. Masya Allah, itu sifat orang takwa muncul. Ternyata pagi hari ada rezeki min haitsu la yahtasib. Benar-benar nggak disangka. Temannya ngajak bisnis Bapak Ibu, yaitu ngepres alat-alat berat Bapak Ibu di Rio. Ini semua tak terduga Bapak Ibu. Bapak Ibu kita lihat di ayat yang 15 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa fi jannati wa uyun, berada di taman-taman surga, berada wa uyun di mata air surga. Masya Allah Pak. Ini berarti keadaan orang bertakwa di mana Pak? Di akhirat. Mereka berada di taman-taman surga. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Akhidin, mereka memperoleh. Kalimat akhidin Pak maknanya mengambil. Akhoda yakhudu, mengambil. Biasanya terjemahannya memperoleh. Mereka memperoleh, mereka mengambil ma apa saja atahum rabbuhum yang Allah berikan pada mereka. Nah, kenapa terjemahannya memperoleh Pak? Karena mengambil di sini berbeda dengan mengambil ketika di dunia Pak. Berbeda sekali. Mengambil di surga itu berbeda dengan mengambil di dunia. Keadaan Pak orang bertakwa di surga, mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan, cara mengambilnya berbeda. Contoh Bapak Ibu, misalnya orang bertakwa di surga Pak, duduk di taman-taman surga. Nah, kemudian mereka melihat burung-burung berterbangan Pak. Namanya taman itu banyak burung Pak. Pak lihat di surah Al-Waqiah, di antara kenikmatan surga di sana ada burung. Walahmi thayrin mimma yastahun. Walahmi thayr, di surga itu ada lahm thayr, ada daging burung, mimma yastahun, yang mereka inginkan. Ketika ahli surga Pak duduk di taman surga, mereka lihat burung. Ketika ahli surga ingin burung itu, kaifa yakhud, bagaimana dia mengambil burung itu Pak? Kalau keadaan dunia antum lihat burung bertengger di pohon, antum ingin burung itu, satu ambil bundukia. Bundukia itu apa? Senapan. Gak ada senapan, ambil ketapel. Gak ada ketapel, samplong Bapak Ibu. Ini dunia. Itu pun kalau kena Bapak Ibu. Kalau kena pun Bapak Ibu yang kedua Pak dicari. Boleh jadi antum cari capek-capek nggak ketemu, ternyata digondol kucing. Ini dunia. Kalaupun Bapak Ibu ketemu, prosesnya panjang. Sembelih dulu, buang bulunya dulu Pak, dibersihin dulu, bikin bumbu. Kelamaan Pak. Ini sifat dunia. Tapi kaifa yakhudu ahlul jannah, bagaimana ahli surga mengambil burung yang dia lihat. Pak lihat tafsir surah Al-Waqiah. Walami thayrin mimma yastahun. Rasul yang mulia Pak bersabda fima makna, yang artinya kurang lebih ketika ahli surga melihat burung itu dan dia pengen burung itu Bapak-bapak, cuman kerentek. Begitu kerentek, ya Allah ini burung enak banget ya, saya ingin burung itu. Rasul bersabda, yakhirru baina yadayka masfiyan, itu burung yakhirru, jatuh tersungkur. Baina yadayka amamak, jatuh baina yadayka, depan Anda, masfiyan, dalam keadaan sudah dibakar dengan bumbu surganya. Masya Allah. Ini makanya akhidin diterjemahkan memperoleh. Padahal kalimat akhidin itu mengambil. Sebab mengambilnya gak yang kita bayangkan dunia Pak.
mengambilnya cuma kena tek. Itu burung enak banget ya. Langsung yakhiru baina yadaika. Masya Allah, burung langsung jatuh. Jatuhnya baina yadaika. Baina yadaika itu ada di depan Anda. Bapak Ibu kalau belajar bahasa Arab nanti ada metode terbaru yang sekarang dipakai di Libya, Bapak Ibu, namanya Al-Arabiyah baina yadaika. Dulu pakainya Al-Arabiyah linasiin. Sekarang pakainya Al-Arabiyah baina yadaika. Artinya bahasa Arab depan Anda. Baina yadaika itu artinya amamaka, depan Anda. Baina di antara dua tangan, baina yadai di antara dua tangan Anda. Ini kitab Anda pegang baina yadaika. Nah ini burungnya Pak, jatuhnya baina yadaika di depan Anda, Masya Allah. Dan jatuhnya tidak perlu dimasak, langsung maswiyan, sudah dibakar Bapak Ibu dengan bumbu surganya. Ini contoh surga. Mengambil buahnya, lihat al-haqqah, kutufuha daniyah, qatafa yaktifu, memetik. Kutufuha daniyah, memetiknya daniyah, didekatkan. Masya Allah. Nahnu najlis, kita duduk, buah yang datang Bapak Ibu kita tinggal petik. Masya Allah, kenikmatan surga. Ini keadaan mereka di surga Bapak Ibu. Nah sekarang lihat Pak, bagaimana keadaan mereka di dunia. Bagaimana keadaan mereka di dunia. Sementara di dunia orang takwa dijamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat Bapak Ibu ayat 16. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika. Sesungguhnya Bapak Ibu mereka dulu qabla dzalika, sebelum di surga. Berarti di mana? Sekarang di dunia. Dulu sebelum di surga, qabla dzalika muhsinin, mereka orangnya selalu berbuat ihsan, berbuat baik Pak. Sama Allah ihsan, sama manusia ihsan, sama binatang ihsan, sama tumbuh-tumbuhan ihsan, terutama ihsan sama Allah dan ihsan sama manusia. Pegang Bapak Ibu, sifat orang bertakwa yang paling inti adalah muhsinin, selalu berbuat ihsan. Sama Allah ihsan, sama manusia ihsan, sama orang tua ihsan, sama istri ihsan, sama suami ihsan, sama anak-anak ihsan, sama tetangga ihsan Bapak Ibu. Nah pas sekarang ayat 17-nya penjabarannya, Masya Allah Pak. Ini yang saya katakan tadi, persis ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama Bapak Ibu, ini tafsir singkat Pak. Kalau kita buka kitabnya Pak, itu nggak selesai Pak, panjang banget. Pada ayat 17-nya Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kanu qalila, kanu dulu mereka. Ini kan cerita di surga Bapak Ibu. Maka kalimatnya dulu ketika di dunia, orangnya sebelum mendapatkan kenikmatan surga, dulu mereka qalilan minal lail ma yahjaun. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Pak, sedikit tidur ya, bukan dikit-dikit tidur. Nah Bapak Ibu ikut yang mana nih? Yang dikit tidur apa dikit-dikit tidur? Ada yang dikit-dikit tidur, ada juga Bapak Ibu yang sedikit tidur, tapi sedikit tidurnya bukan tahajud, nonton bola, begadang malam. Masih ada bapak-bapak malam begadang, main catur, main remi, walaupun nggak pakai uang, domino, menghabiskan malamnya Bapak Ibu. Nah mereka sedikit tidur, maksudnya Bapak Ibu sepertiga malam mereka bangun Bapak Ibu, qiyamul lail, mereka salat tahajud Pak. Masya Allah. Ini pertama Pak.
Sifat orang bertakwa yang nantinya surganya di taman-taman surga. Surganya paling tinggi Bapak Ibu, mereka orang-orang yang qiyamul lail. Makanya orang yang rajin qiyamul lail Bapak Ibu, insyaallah rezekinya lebih daripada orang yang tidak qiyamul lail. Masya Allah. Apalagi Bapak Ibu ya, Allah sendiri setiap sepertiga malam terakhir Bapak Ibu, Allah turun ke dunia. Jadi sepertiga malam terakhir Bapak Ibu bukan sewaktu-waktu Pak. Setiap malam Allah turun. Bukan hanya malam di Sya'ban Bapak Ibu. Setiap malam Bapak Ibu. Pak dengar hadisnya Bapak Ibu. Ini hadisnya Bukhari Pak. Masya Allah. Juga Muslim, rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu kita tahu bahwasanya Bukhari Muslim hadis paling kuat. Hadis pertama paling kuat Bukhari, nomor 2 Muslim, yang paling kuat lagi Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Muttafaqun alaih, ini paling kuat Pak. Para ulama tidak beda pendapat. Sepakat wala NU wala Muhammadiyah wala Salafi wala MTA Bapak Ibu semua sepakat kalau udah Bukhari Muslim sahih. Cuma nanti ulama beda pendapat tentang penjabarannya aja. Bapak Ibu perhatikan, Rasul yang Muhammad bersabda Bapak Ibu, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kami yanzil turun Bapak Ibu kullal lailatin setiap malam Pak. Jadi Allah setiap malam turun Bapak Ibu. Ini kalau Bapak lihat kalimat yanzil, berarti Allah di mana? Allah fis sama. Allah di langit. Baru Allah yanzil ke dunia. Pak Allah turun ila kullal lailatin ila sama'id dunya. Allah turun Bapak Ibu dari langit ke mana? Ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ini juga sebutnya langit Pak. Langit dunia, ke dunia. Hina yabqa sulusul lailil al-akhir, setiap sepertiga malam terakhir. Betapa sayangnya Allah pada kita Bapak Ibu. Allah kasih waktu Pak. Setiap malam akhir, sepertiga malam terakhir, Allah kasih waktu buat kita. Yang mau curhat silakan curhat. Sepertiga malam terakhir. Yang ada persoalan silakan sampaikan pada Allah sepertiga malam terakhir. Pada saat Allah turun ke dunia, yaqulu, Allah berkata Pak. Apa kata Allah yang pertama? Man yad'uni, mana hambaku yang doa pada saya, yang berdoa pada saya, fa astajibalah, saya kabulkan doanya. Ini Allah yang ngomong Bapak Ibu, ngapunten. Allah yang bicara langsung di jam itu. Memang doa itu kapan aja boleh Pak. Ud'uni astajib lakum, kapan saja boleh. Tapi di saat sepertiga malam terakhir Pak, itu Allah turun ke dunia. Yang tidak terjadi di malam-malam, yang tidak terjadi di waktu-waktu yang lain. Kalau sepertiga malam terakhir, hamba sangat dekat dengan Allah. Kenapa? Allah turun ke dunia. Allah bilang lagi, man yas'aluni, siapapun yas'aluni, yang minta sama saya, fa'utiyah, saya akan berikan. Masya Allah. Masa Bapak nggak yakin sama Allah? Cuman Bapak salah. Salahnya apa Pak? Mintanya di saat Allah nggak turun ke dunia. Ini Allah bilang sendiri, man yas'aluni, siapa yang minta, fa'utiyah, saya akan berikan dia. Kemudian kata Rasulullah, Allah berkata lagi, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang istighfar, yang mohon ampun sama saya, fa'aghfirullah, saya akan berikan ampunan. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi setiap malam hadisnya Pak, kullal lailatin, bukan hanya Ramadan, bukan hanya Lailatul Qadar, bukan hanya nisfu Sya'ban, tidak.
setiap malam, mau itu bulan haram, mau bulan biasa-biasa saja, setiap malam Allah janji Allah turun ke dunia sepertiga malam terakhir, Bapak Ibu. Allah turun. Memang di sini Bapak Ibu ngapunten bicara tentang tauhid ini memang agak sedikit perbedaan ya Pak ya. Ada mengatakan yang turun rahmatnya, ada mengatakan yang turun Allahnya, ada Bapak Ibu. Pak, mohon maaf hari ini saya tidak bahas itu Pak. Yang jelas saya katakan Allah turun ke dunia Bapak Ibu. Turun ke dunia untuk apa? Untuk mengabulkan doa orang yang berdoa, untuk memberi orang yang minta, untuk memberikan ampunan orang yang minta ampunan. Maka Bapak Ibu, ketika malam hari Bapak sedang banyak problem, banyak masalah Pak, bismillah, bismillah Bapak Ibu, duha sudah, hajat sudah, belum dikabul, mungkin Bapak belum minta di sepertiga malam terakhir Bapak Ibu. Sepertiga malam terakhir Bapak Ibu jam berapa kira-kira? Para ulama menghitungnya bukan dari maghrib Bapak Ibu, dari isya. Kenapa dari isya? Karena pada maghrib itu belum boleh salat malam. Salat malam itu dihitungnya setelah isya. Jadi isya sampai subuh dibagi 3. Misalnya isya sekarang jam berapa? Bismillah. Misalnya isya jam 7. Bikin gampang deh. Isya jam 7, kemudian subuhnya jam berapa? Jam 5 deh. Ini ngitung gampang aja Pak. Isya jam 7, maghribnya jam 5. Berarti kan dari jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 jam. 10 jam bagi 3 Bapak Ibu, berapa? Dibikin 3 jaman lah kalau 9 ya. Kalau jam 7 sampai jam 4 misalnya bikin jam 7 sampai jam 4 berarti dibikin 3 jam Bapak Ibu. Maka berarti jam 7, 9, 8, 9, 10 ini sepertiga malam pertama. 11, 12, 1 sepertiga malam kedua. Maka jam 2, 3, 4 sepertiga malam terakhir. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk sepertiga malam itu dihitungnya dari isya. Kenapa? Karena maghrib belum boleh salat malam. Nah Bapak Ibu bismillah. Kalau bapak-bapak belum bisa dari jam 2, bismillah Bapak Ibu. Latihan pertamanya jam 3. Jam 3 masih ngantuk, jam setengah 4 Bapak Ibu. Setengah 4 kalau bapak mudawama sampai subuh lumayan banyak Pak, 1 jam lebih Pak. Sekarang kan adanya jam setengah 5 lebih. Mesti bikin bapak, ibu-ibu masih berat jam 4 Bapak Ibu bismillah. Tidak mesti 11 rakaat. Kita awali dari 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir tidak apa-apa. Didawamkan dulu Bapak Ibu. Pak, demi Allah, di saat Bapak sudah mendawamkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti akan ada keajaiban. Tapi ingat, salat malam kita bukan ngejar dunia Pak, tapi dunia akan ngejar kita. Sebab kalau Bapak udah niat dunia, nanti berbeda lagi Pak. Apa ini Bapak Ibu? Jadi bismillah. Allah turun ke langit dunia. Allah bilang sendiri, man yas'aluni, mana yang minta saya kasih. Ingat Malik Bapak Ibu, baru pertama kali menghadap Allah, malamnya Bapak Ibu dia baca Quran, malamnya dia itu doa sama Allah, pagi hari udah dikabulkan Bapak. Tadi belum tahajud Pak, mau dia niat mau bunuh diri, tahu-tahu pengen isya dulu, pengen baca Quran dulu, terjadi dialog malam hari Pak. Dia zikirkan ya Azizu, ya Hakim, ya Ghafuru, ya Rahim, doa terus sama Allah. Nah Pak sekarang bismillah ya. Mudah-mudahan jamaah syarif yang belum terbiasa tahajud, bismillah. Mulai malam hari ini Bapak Ibu, kita tahajud Pak. Riyadhah. Biasanya kalau riyadhah Pak itu minimal 40 hari Pak. Bukan maksimal. 40 hari pertama jamaah syarif usahakan tidak boleh putus.
Kira-kira siap gak Bu, Pak? 40 hari gak putus tahajudnya. Jadi kalau Bapak 35 hari putus, dimulai dari awal lagi. Itu Bapak Ibu. Kenapa Pak? Kalau udah 40 hari Pak, akan jadi karakter, akan jadi habit, kebiasaan Bapak Ibu. Kalau udah kebiasaan Pak, insya Allah Bapak akan bangun di jam-jam itu. Nah, ini pertama Bapak Ibu, bismillah. Jadi ingin jadi magnet rezeki, yang pertama jadikan setiap sepertiga malam terakhir qiyamul lail. Bapak Ibu yang kedua, lihat ayatnya Bapak Ibu ya, kembali ke surah Ad-Dariyat Bapak Ibu. Yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit tidur di waktu malam. Di ayat 18-nya Bapak Ibu, Allah berfirman, wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa bil ashari hum, dan di waktu-waktu sahur, ashar, waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Istighfar itu apa Pak? Mohon ampun sama Allah. Bu, jadi karakternya orang bertakwa yang ingin surganya paling tinggi Ibu, yang kemudian dunianya banyak rezeki, itu ketika menjelang subuh dia dawamkan istighfar. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masya Allah. Atau baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, terus Bapak Ibu. Bismillah Bapak Ibu, istighfar. Pak, istighfar menjelang subuh itu luar biasa. Sementara Bapak Ibu, istighfar kapan saja, tidak mesti waktu sahur, itu aja sudah hebat. Rasul yang mulia bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, membiasakan istighfar, mendawamkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib, atau kama qala Rasulullah. Mulia kata Rasulullah, orang yang membiasakan istighfar ini gak ada kaitannya Pak dengan waktu sahur, kapan saja, apalagi waktu sahur. Siapa yang istighfar kata Rasulullah, yang pertama, ja'alallahu lahu, Allah akan jadikan untuknya min kulli dhikin makhraja. Setiap kesempitan Pak, Allah berikan jalan keluar. Setiap kesempitan Allah berikan kelapangannya. Masya Allah Pak. Dia sempit urusan ekonomi, Allah berikan jalan keluar. Sempit urusan ini, Allah berikan jalan keluar. Kemudian wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya, kesulitannya, Allah berikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini orang istighfar. Jadi Bapak Ibu biasakan istighfar. Di atas motornya istighfar, di atas mobilnya istighfar. Apalagi pas ketemu lampu merah. Iya Pak, begitu lampu merah, orang zikirnya itu ngangka 10, 9, 8 itu. Kenapa gak istighfar aja Pak ya? Daripada bilang 10, 11, 10, 9, 8 juga tetap hijau, ganti astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah Bapak Ibu. Atau zikir yang lain, atau salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah Bapak Ibu. Iya, kadang-kadang lihat lampu merah, zikirnya 10, 9, 8. Nah sekarang bapak-bapak ya, nanti begitu pas berhenti lampu merah, ingat ceramah saya Pak, ganti zikir Bapak Ibu. Istighfar itu Pak melapangkan rezeki. Apalagi istighfarnya di waktu subuh, menjelang subuh. Benar Pak, istighfar yang bikin nangis itu istighfar jelang subuh.
Bagaimana enggak salul lail wan nasu niyam? Kata Rasulullah, salat malamlah kalian wan nasu niyam, di saat manusia tidur. Kalau bahasanya Ibnu Taimiyah, Pak, cari muka depan Allah. Tamalluk, cari muka depan Allah. Kalau cari muka jangan depan manusia, Pak, riya namanya. Kita kalau mau cari muka depan Allah, Pak, semua orang tidur, antum cari muka, bangun, syukur mandi, ambil air wudu, gelas sajadah, Allahu Akbar, jangan tidur, antum cari muka depan Allah. Dan bacaan di waktu tahajud, Pak, bacaan yang paling kuat, Bapak Ibu, Masya Allah. Yang kedua, banyak istighfar. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa ta'ahudus shadaqah, gemar sedekah. Lihat ayatnya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada hartanya mereka, hartanya orang bertakwa, haqqul lis-sa'il, ada hak untuk orang yang minta-minta, dan juga ada hak untuk orang yang enggak minta-minta. Mereka gemar sedekah, Pak. Yang minta dikasih, yang enggak minta pun dikasih, Pak. Kadang-kadang ada orang miskin, Pak, yang mahrum. Dia butuh tapi dia enggak minta. Maka kata Sayyid Qutb, disinilah orang bertakwa dibutuhkan kepekaan sosial. Jangan salah tafsir, Pak. Oh, dia sekarang udah enggak minta, berarti udah kaya. Belum tentu, Bapak Ibu. Boleh jadi Bapak udah ngaji ayat ini, Bapak nggak mau minta. Mental kaya, mental nggak minta. Tapi yang kaya harus tahu, dia nggak minta bukan karena sudah punya uang. Dia nggak minta bukan sudah kaya, tapi dia sudah nggak mau minta lagi. Bapak harus kenal dia. Kenapa? Dalam harta Bapak ada hak juga untuk orang-orang yang mahrum, yang miskin tapi nggak minta, Bapak Ibu. Kan kalau orang minta kan dikasih, ya Pak ya. Tapi Bapak lihat, tetangga Bapak kekurangan. Boleh jadi tetangga Bapak hari ini gak ada beras, hari ini gak ada makanan, tapi salah kesimpulan. Ah, udah gak minta berarti udah kaya. Tengok, Pak, kalau dia kurang kasih. Pak udah masuk Islam, Bapak Ibu. Jadi di sini dikatakan 3. Ibnu Qayyim menambahkan 1 lagi, zikir pagi petang. Semoga 4 amalan ini Bapak Ibu setiap hari dilaksanakan. Insya Allah akan banyak keajaiban. Walaupun minkum Bapak Ibu, semoga Allah berikan kita banyak kemudahan-kemudahan, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah. Tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.